Bab 159. Lydia yang melihat kesibukan itu bertanya pada Rani. "Nek, kenapa begitu sibuk? Siapa yang ingin membunuh Cecilia?" Rani pun menjawab, "Banyak, namun yang terpenting adalah anak yang dikandungnya. Karena dialah pewaris keluarga Lee selanjutnya dan keturunan pelindung negeri. Maka banyak musuh yang ingin membunuhnya." Pada saat itu, Richard melapor, "Kakak, semua aman, helikopter sudah bersiaga di atas panggung." Randu yang mendengar ini lalu berkata pada Cecilia, "Kakak ipar, sudah waktunya, mari kita keluar." Cecilia berdiri didampingi Fang Long dan Nora berjalan keluar diikuti semua yang hadir dalam pesta itu. Para penghuni hotel yang sengaja tidak meninggalkan hotel dapat melihat langsung Cecilia dan penghuni puncak Aba yang menjadi legenda. Melihat Cecilia keluar, rakyat pun mulai berteriak. Mereka mengeluh-ngeluhkan Cecilia. Randu yang sudah berdiri di panggung berkata dengan pengeras suara, "Ingat, Nyonya akan berbicara. Jika kalian duduk dan mendengar, siapa yang berani berdiri, maka jangan salahkan jika kalian akan ditembak jatuh." Rakyat terus berteriak hingga Cecilia tiba di atas panggung dan mengambil pengeras suara dan mengangkat tangannya sembari rakyat yang duduk diam. "Aku merasa terharu atas penyambutan kalian. Aku mengucapkan terima kasih atas doa kalian untuk suami dan putra-putriku. Maka pesan dari suamiku adalah perjuangan belum selesai hingga rakyat negeri ini aman, makmur, dan tidak ada lagi peminta-peminta di jalanan. Baru perjuangan ini boleh dianggap selesai. Suamiku berpesan agar kalian saling membantu sesama. Untuk keamanan negeri ini, biarkan murid-muridnya yang menjaganya untuk kalian semua." Cecilia diam menitikan air matanya menatap semua rakyat yang duduk di bawah. Lalu lanjut berkata, "Bagiku hari ini melihat secara langsung kalian begitu tulus mendoakannya membuat aku menitikan air mataku lagi dan lagi. Doa kalian akan didengar Tuhan. Demi kesehatan keluarga kami dan aku berjanji pada kalian semua untuk terus berjuang untuk keamanan dan kesejahteraan kalian." Kata-kata ini adalah apa yang suami ucapkan. Dia akan merasa bahagia jika rakyat ini makmur dan bahagia dan tidak melibatkan kalian dalam pertempuran. Karena tugas itu sudah dia serahkan pada murid-muridnya. Tidak ada kata-kata lain yang bisa aku sampaikan kecuali ucapan terima kasih. Reporter yang bertugas meliput dan menyiarkan secara langsung bertanya, "Nyonya, apakah engkau keberatan jika aku memelukmu untuk mewakili rakyat menyampaikan duka kami yang terdalam?" Cecilia tersenyum menjawab, "Engkau bisa memelukku, ditambah denganmu, Nenek. Maukah engkau naik dan aku memelukmu?" Cecilia menunjuk seorang nenek tua yang duduk di depan panggung. Richard turun dan menuntun nenek itu naik ke atas. Setibanya di atas, nenek menjatuhkan diri berlutut sembari berkata, "Nyonya, aku sudah tua, tidak bisa mendampingi suamimu berjuang. Namun aku hanya bisa berdoa untuknya dan mengirim cucuku ke medan perang bersamanya." Cecilia menarik nenek itu berdiri lalu berkata pada Randu, "Engkau lihat dan engkau harus mencari cucunya dan menaikkan pangkatnya." Nenek itu menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Tidak perlu cucuku mati dalam pertempuran di utara." Namun di waktu dia kembali, dia banyak bercerita bagaimana sepak terjang suamimu dan membuatku kagum. Dan sekarang suamimu juga ikut menyusulnya. Engkau tahu suamimu itu hanya 1 dari 2 miliar rakyat negeri ini. Menurut cucuku, suamimu itu tidak lahir 1000 tahun sekali." Cecilia memeluk nenek itu lalu berkata pada Randu, "Engkau bawa nenek ikut aku ke puncak, Abah." Randu mengangguk lalu menjawab, "Baik, Nyonya, aku akan membawanya ke puncak." Reporter mendekat, Cecilia memeluknya sambil berbisik, "Terima kasih, engkau mengatakan ingin memelukku. Jika tidak, aku tidak akan mendengar derita nenek itu." Reporter cantik itu tersenyum menjawab, "Nyonya, engkau memang pantas menjadi istrinya. Engkau baik hati, tidak sombong. Aku mewakili rakyat memelukmu dan mengucapkan duka untuknya." Setelah reporter kembali ke posisinya, sedangkan si nenek sudah di bawah ke belakang panggung berkumpul bersama keluarga Chu dan penghuni puncak Aba. Tania minta turun dari gendongan Anita Lu dan berlari ke sisi Cecilia, lalu mengambil pengeras suara dan berkata, "Ayah berpesan padaku bahwa derita rakyat ini adalah derita ayahku dan aku wajib menghilangkan derita rakyat negeri ini agar mengurangi derita ayahku. Doakan aku cepat besar agar bisa mengurangi beban derita kalian." Mendengar kata-kata Tania yang berbicara bagai orang dewasa, seluruh rakyat menitikkan air mata. Keluarga pelindung negeri ini memang baik hingga putrinya yang masih kecil bisa berbicara seperti itu. Tania yang sudah mengatakan itu tersenyum pada semua orang lalu menatap ibunya dan berkata, "Ibu, nanti Tania besar akan membantu semua orang seperti perintah ayah, jadi engkau bisa istirahat." Cecilia mengelus kepala putrinya dan berkata, "Kita akan bersama-sama memberikan kebahagiaan pada semua orang-orang ini."
Reporter yang mendengar pembicaraan itu berkata, "Nyonya dan Nona kecil, aku mewakili rakyat negeri ini mengucapkan terima kasih dan kami akan mendoakan engkau sehat selalu." Tania mengangguk lalu berkata pada Cecilia, "Ibu, aku sudah lapar. Apakah kita sudah bisa pulang dan makan?" Cecilia tersenyum mengangguk lalu kembali berkata dengan pengeras suara, "Aku masih ingin berbicara pada kalian semua. Namun putriku sudah lapar, maka aku pamit dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih atas doa kalian semua." Setelah itu Cecilia menuruni panggung dan langsung dibawa masuk ke dalam hotel menuju helipad di puncak hotel. Sementara keluarga Chu dan lainnya melanjutkan acara makan yang tertunda tadi tanpa Cecilia dan Tania yang ikut pulang bersama ibunya. Saat makan, Rianti berdiri dan berkata, "Atas nama ayahku, aku mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya, walaupun kakak harus pulang lebih dulu. Namun aku pikir tidak mengurangi meriahnya acara ini." Lalu bergiliran semua orang bicara menyampaikan selamat pada George, tidak kurang pada tuan besar yang diberi izin masuk setelah Cecilia tidak berada di sana. Melihat ini, George memandang putrinya. Acara ini bukan hanya keluarga Chu, namun seluruh Jiangling ikut merayakannya karena Anita Lu memerintahkan semua restoran yang ada di Jiangling mengirim makanan untuk rakyat negeri ini yang berkerumun di jalanan. Tiger Wei yang baru mengetahui bahwa Cecilia ada di Four Seasons langsung menuju ke sana, namun dia terlambat karena jalanan yang tidak bisa dia lewati. Dia tiba acara makan di aula. Begitu masuk, Tiger membungkuk pada Joe dan Anita, lalu kepada yang lain dan dia bertanya, "Kemanakah Nyonya dan Nona kecil?" Rianti tertawa menjawab, "Paman Wu, dia dan Tania sudah dibawa pulang dengan heli setengah jam yang lalu." Tiger Wu tersenyum dan berkata, "Yang penting Nyonya dan Nona kecil sehat, aku sudah senang." Anita Lu berkata, "Engkau sudah di sini, maka duduk dan makanlah." "Nyonya, aku sangat ingin duduk dan makan bersama, namun rakyat di luar harus aku layani dahulu. Biarlah aku melaksanakan tugasku dahulu," jawab Tiger Wu sambil berpamitan. Grace bertanya pada Anita, "Apakah Bibi yang mengajarkan Tania berbicara seperti tadi?" Anita lalu menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Tidak, mungkin itu benar pesan kakakmu untuknya." Rani berkata, "Aku tidak menyangka dia berkata seperti itu di depan banyak orang." Rianti tertawa lalu berkata, "Ibu tahu, kata-kata Tania tadi menjadi viral. Semua orang membicarakannya." Anak sekecil itu sudah mau membantu orang lain. Itu langkah wajar rakyat negeri ini mencintai keluarga putramu itu, kata Julian pada Anita Lu. Anita Lu menjawab, "Mereka ditempa kehidupan, makanya memiliki kepribadian seperti itu. Andai dari kecil sudah dimanja, mungkin tidak memiliki kepedulian seperti itu." Julian mengangguk karena banyak mendengar cerita bagaimana menderitanya Cecilia bersama putrinya saat Franklin berada di utara. Saat menjelang berakhirnya acara, Rani berdiri lalu berkata, "Anak dan cucuku, dengarlah. Mungkin ini makan malam terakhir kita bersama karena besok aku dan ayahku akan meninggalkan Jiangling kembali ke Qinzhou. Kalian semua saling membantu seperti kata Cecilia tadi merasakan suka dan duka bersama." Anita lalu bertanya, "Bibi, apakah harus besok?" Rani mengangguk lalu menatap Jackson meminta dia menjelaskannya. Jackson berkata pada Anita, "Putriku, sudah lama aku meninggalkan Qinzhou dan sudah waktunya aku kembali. Bersama paman dan sepupuku ini. Mereka berdua tentu sudah rindu pada keluarga di Qinzhou." Anita diam. Johnny berkata, "Kalau sudah waktunya, maka aku akan mengatur pesawat besok siang untuk ayah." Lalu Johnny memanggil Shinta-sun dan memerintahkannya untuk menyiapkan pesawat charter untuk ketiga orang itu. Tufu berkata, "Tuan besar Lu, aku harap engkau hadir di saat cucu laki-lakimu lahir." Jackson tertawa lalu menjawab, "Tentu aku tidak akan melewatkan saat itu. Bahkan jika aku mengatur Qinzhou dan meminta Paman Julian untuk memimpin saat aku pergi, maka aku akan menetap di Jiangling beberapa lama untuk menyaksikan bagaimana proses selanjutnya." Tufu menjawab, "Itu yang aku inginkan." Anita berkata, "Bilang saja engkau tidak ada teman bermain catur jika ayahku tidak berada di sini." Tufu tertawa lalu menjawab, "Nyonya besar, Max tua selalu dibawa pulang putrinya. Saudaraku ini tidak pintar bermain catur, hanya ayahmu yang bisa saling mengalahkan." Jackson tersenyum, lalu obrolan mereka di aula itu semakin serius karena membahas hal-hal sensitif negara. Sementara itu di puncak Kaba, Franklin yang sedang berbincang dengan Rio, mendengar deru helikopter langsung melompat keluar gua dan merayap di dinding jurang. Setibanya di halaman belakang rumahnya, heli sudah mendarat di sisi kanan rumah di mana terdapat
di mana terdapat helipad kecil di sana. Setelah melihat istri dan putrinya yang turun, Franklin merasa lega, namun matanya menangkap sosok tua yang juga ikut turun dari heli. Franklin duduk di taman sambil menunggu istri dan putrinya. Cecilia dituntun oleh nenek tua itu berjalan menuju taman. Sedangkan Tania berlari masuk dalam pangkuan ayahnya sambil berkata, "Tadi banyak sekali orang yang menonton ibu." Franklin tersenyum mengelus kepala putrinya. Sementara Cecilia dan nenek yang menuntunnya mendekat. Cecilia duduk dan meminta nenek itu duduk di hadapannya, lalu dia berkata, "Aku sengaja membawa nenek ini untuk bertemu denganmu karena cucunya juga sudah tiada waktu perang di utara." Nenek itu memandang Franklin lalu bertanya pada Cecilia, "Siapakah dia ini?" Cecilia tersenyum menjawab, "Dia suamiku yang engkau pikir sudah mati." Nenek itu bangkit dan ingin berlutut, namun Franklin menahannya dan berkata, "Tidak perlu, engkau duduklah." Nenek itu tersenyum lalu menjawab, "Benar kata cucuku, engkau pemimpin yang tidak gila hormat dan baik hati. Tapi bagaimana berita di luar menyatakan engkau tewas, sedangkan engkau masih berdiri di sini dengan sehat?" Franklin tersenyum menjawab, "Karena ada rencana yang harus dijalankan, maka harus melakukan ini." Nenek itu kembali tersenyum lalu berkata, "Aku bersyukur untukmu. Tidak sia-sia aku dari utara turun ke sini dan dapat bertemu denganmu, karena sejak kematian cucuku, aku berusaha menemuimu namun terlalu sulit bagiku." Mendengar kata-kata utara dari mulut nenek itu, Franklin terkejut lalu bertanya, "Siapakah nama cucumu? Mungkin aku mengenalnya?" Nenek itu tersenyum menjawab, "Nama cucuku Rio Chang." Mendengar ini, mata Franklin mengeluarkan titik air mata lalu sedikit membungkuk. Franklin menjawab, "Engkau, maafkan aku tidak menyapamu dan tidak dapat menjaga cucumu hingga dia harus pergi meninggalkan kita lebih dulu." Nenek itu tertawa lalu berkata, "Jika aku mengirimnya ke medan perang, berarti aku sudah menyerahkan hidupnya pada negara ini. Dan engkau sudah melakukan yang terbaik dengan mengambil mayatnya serta memakamkan bersama kepala para pembunuhnya. Perbuatanmu tidak dapat aku balas. Maka setelah aku mengetahui cucuku tewas, aku langsung mendatangi makamnya dan berusaha menemuimu untuk mengucapkan terima kasih telah memberi kesempatan pada cucuku." Franklin tersenyum menjawab, "Sudah kewajibanku memakamkan muridku." Cecilia yang mendengar percakapan dua orang itu menatap suaminya lalu berkata pada nenek itu, "Nek, engkau tinggallah di Jiangling biar kami bisa merawatmu." Si nenek menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak bisa, karena cucuku meninggalkan seorang putra yang harus aku urus dan didik untuk menggantikan ayahnya." Franklin berkata, "Aku mengetahui Rio memiliki putra sewaktu aku berada di barat, dan hari ini muridku yang lain telah mengambilnya dari utara dibawa ke ibu kota untuk mendapatkan pendidikan formal yang layak dan ilmu bela diri tinggi." Nenek terkejut mendengar itu. "Engkau sudah membawanya?" "Aku belum mendapat info tentang itu karena sejak mendengar kematianmu, aku berjalan kaki dari utara menuju Jiangling dan hari ini aku merasa bosan di kaki bukit hingga membuat aku menuju kota Jiangling, ingin melihat kota yang dipilih pelindung negeri untuk ditempati." Nasib berkata lain. "Di jalan aku mendengar istrimu berada di Four Seasons dan akan berbicara langsung. Maka aku bergerak dan beruntung bisa dapat tempat di depan panggung sehingga bisa dilihat istrimu ini." Franklin tersenyum mengambil teleponnya. Setelah tersambung, suara Peterloh terdengar. "Tuan, putra kakak Rio Chang sudah aku bawa ke ibu kota, namun ada sedikit masalah karena kakak juga memiliki seorang nenek yang sekarang berada di Jiangling karena mendengar berita kematianmu. Aku berencana untuk membawa putranya ke Jiangling mencari nenek kakak pertama. Besok engkau antar putranya langsung ke puncak Ka'bah. Katakan bahwa neneknya juga berada di puncak bersamaku," perintah Franklin. Peter menjawab, "Baik tuan, besok aku akan berada di Jiangling." Nenek itu tersenyum, "Engkau memang tiada duanya. Pantas cucuku memujamu." Pada saat itu, suara gerbang terbuka. Penghuni puncak sudah kembali dari acara Rianti. Satu persatu mereka masuk menuju taman untuk menikmati udara segar. Saat semua sudah duduk, lalu Franklin berkata, "Saudara tua, tahukah engkau siapa nenek ini?" Tufu menatap wajah nenek itu lalu mengalihkannya pada Franklin sembari menggelengkan kepalanya. Franklin berkata, "Dia adalah nenek dari murid pertamaku Rio Chang." Mendengar ini, Tufu bangkit lalu ingin membungkuk, namun dihalangi si nenek yang berkata, "Engkau Dr. Fu yang merawat luka di kaki kiri cucuku, bukan? Maka seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih atas bantuanmu." Tufu menjawab,
Itu sudah menjadi kewajibanku sebagai seorang dokter. Rio sudah mengucapkan terima kasih waktu itu dan engkau tidak perlu lagi. Franklin berkata pada orang tua dan kakeknya. Kakek, ayah, dan ibu mungkin pernah mendengar seorang muridku yang tewas di markas musuh dan aku datang mengambilnya. Nenek ini adalah neneknya. John dan Anita bangkit membungkuk sedikit dan berkata, maafkan kami kurang sopan tidak menyapamu lebih dulu. Nenek itu tertawa. Engkau tuan dan nyonya besar keluarga Lee tidak pantas melakukan ini. Aku hanya seorang nenek dari cucu yang sudah berpulang. Namun aku masih memiliki cucu buyut yang akan aku serahkan pada putra kalian untuk mendidik dan menjadikan dirinya pengganti ayahnya untuk maju di medan perang. Pada saat itu, Randu datang melaporkan, Tuan, Peter sudah mengambil putra kakak pertama. Mohon petunjukmu dibawa kemana? Franklin tertawa lalu menjawab, engkau telat, aku sudah memerintahkan Peter membawanya ke sini dan menyatukannya dengan neneknya. Mendengar ini, Randu terdiam menatap Franklin, meminta penjelasan siapa nenek yang dimaksud. Tung Fu berkata, nenek Chang ini adalah nenek kakak pertamamu. Mendengar ini, Randu menjatuhkan dirinya lalu berkata, aku pantas dihukum karena tidak menjaga kakak pertama. Mohon nenek memberikan aku hukuman. Nenek Chang tertawa. Bagaimana guru, begitulah muridnya. Aku salut padamu bisa mendidik murid seperti mereka ini dan engkau bangkitlah. Bukankah Tuanmu sudah memberikan hukuman dan itu sudah mewakilimu? Saat itu suasana menjadi hening. Nenek Chang diam sejenak lalu berkata, siapakah yang tinggal di jurang itu? Franklin dan yang lain terkejut mendengar pertanyaan nenek ini. Lalu Franklin menjawab, dia saudara kami dari jauh. Nenek Chang tertawa lalu berkata, engkau tidak segera menyapaku, maka aku akan turun ke sana memukulmu. Belum selesai tawa nenek Chang, Rio Zhang sudah berlutut dan berkata, Bibi, maaf tidak menyapamu lebih dulu. Keterkejutan penghuni puncak Kaba semakin jadi. Franklin bertanya pada Rio, engkau mengenal nenek Chang ini? Rio Zhang mengangguk. Dia bibiku, adik kandung ayahku. Sejak menikah dia menetap di negeri ini dan hanya sesekali pulang ke tempat kami. Nenek Chang bertanya, kenapa engkau berada di sini? Rio menjawab, bibi ini perintah Tuan Besar untuk menjaga keturunan keluarga Zhang di rumah ini. Nenek Chang menatap Franklin lalu bertanya lagi, apakah Franklin ini dan bagaimana hubungannya? Rio mengangguk, dia keturunan garis lurus dan putranya yang dalam kandungan adalah Rei Zhang. Mendengar ini, Nenek Chang menjatuhkan diri dan berlutut pada Cecilia lalu berkata, maafkan aku karena kekuranganku tidak dapat membacanya. Cecilia tersenyum dan mengangkat Nenek Chang untuk berdiri. Pada saat itu, Mulan Li keluar dari rumah besar dan menatap Nenek Chang. Setelah memastikannya, dia berkata, bukankah engkau kakak Renata Zhang? Nenek Chang mengangkat wajahnya lalu menatap Mulan Li dan tersenyum. Dia berkata, engkau masih seperti dulu, tetap cantik dan mempesona.